Korea Selatan dan Korea Utara, dua negara yang secara geografis berdekatan, tapi secara ideologi dan politik malah terpisah jauh. Padahal mereka kan sama-sama Korea ya. Uniknya mereka memiliki badan intelijen yang kuat dan berpengaruh dalam mempertahankan keamanan nasional mereka. Badan intelijen ini memainkan peran penting dalam menjaga kepentingan negara masing-masing dan seringkali terlibat dalam konflik langsung maupun tidak langsung. Lalu, seperti apakah peran kedua badan intelijen ini dalam mempertahankan kedaulatan masing-masing negara? Badan Intelijen Korea Selatan dikenal dengan National Intelligence Services atau NIS yang dibentuk pada tahun 1961 sebagai Korean Central Intelligence Agency sebelum berubah nama menjadi NIS pada 1999. Tugas utama NIS meliputi pengumpulan informasi, kontraintelijen, dan perlindungan terhadap ancaman keamanan nasional baik dari dalam maupun luar negeri. Sebaliknya, Badan Intelijen Utama Korea Utara adalah Reconnaissance General Bureau atau RGB. Didirikan pada tahun 2009, RGB merupakan badan intelijen militer yang mengawasi operasi rahasia dan spionase luar negeri, terutama yang ditujukan terhadap Korea Selatan dan sekutunya. Badan intelijen kedua negara ini memainkan peran penting dalam menjaga keamanan di semenanjung Korea yang selalu tegang. NIS lebih fokus pada pengumpulan informasi mengenai rencana dan kegiatan Korea Utara, sementara RGB terlibat dalam operasi ofensif termasuk penyusupan, spionase, dan kadang-kadang serangan fisik terhadap sasaran di Korea Selatan. Salah satu kelebihan utama NIS adalah kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi canggih untuk pengawasan dan pengumpulan informasi. Sebagai badan intelijen dari negara yang memiliki ekonomi maju, NIS didukung oleh teknologi komunikasi dan cyber yang sangat berkembang. NIS juga memiliki hubungan erat dengan badan intelijen negara-negara barat seperti CIA di Amerika Serikat yang memberikan keuntungan dalam berbagai informasi dan pelatihan. RGB di sisi lain terkenal dengan keahlian mereka dalam penyusupan dan operasi rahasia. Salah satu kelebihan RGB adalah kemampuan mereka untuk mengirim agen ke Korea Selatan dengan menyamar sebagai warga negara Korea Selatan atau bahkan menggunakan teknik infiltrasi lain. Salah satu konflik yang melibatkan kedua badan intelijen adalah percobaan pembunuhan terhadap Presiden Korea Selatan, Park Chung-hee, oleh agen Korea Utara pada 1968 yang dikenal sebagai insiden Blue House. Tim komando Korea Utara yang terdiri dari 31 orang menyusup ke Seoul dengan tujuan untuk membunuh presiden. Namun operasi ini gagal dan sebagian besar agen tertangkap atau terbunuh. Insiden ini menambah ketegangan antara kedua Korea dan menunjukkan betapa seriusnya ancaman intelijen dari Korea Utara. Di sisi lain, NIS juga pernah melakukan operasi-operasi penting untuk melawan Korea Utara. Salah satu operasi terbesar adalah jaringan mata-mata yang dikirim ke Korea Utara untuk mengumpulkan informasi mengenai rencana militer dan nuklir Korea Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, NIS telah mengembangkan kemampuan dalam bidang intelijen cyber, terutama untuk memantau aktivitas Korea Utara yang semakin sering menggunakan serangan cyber sebagai senjata. Korea Utara terkenal karena operasi cybernya yang canggih, seperti serangan terhadap Sony Pictures pada tahun 2014. NIS terus meningkatkan kemampuannya untuk mendeteksi dan mencegah serangan semacam ini dan bekerjasama dengan sekutu-sekutu internasional. Salah satu serangan besar yang melibatkan RGB adalah pengeboman pesawat Korean Air 858 pada tahun 1987 yang menewaskan 115 orang. Bom diletakkan oleh agen Korea Utara yang bertujuan untuk menggagalkan Olimpiade Seoul tahun 1988. Insiden lainnya adalah keterlibatan RGB dalam konflik internasional ketika pembunuhan Kim Jong-nam, saudara tiri dari Kim Jong-un pada tahun 2017 di Bandara Kuala Lumpur. Operasi ini diduga kuat dilakukan oleh agen RGB menggunakan racun VX, zat kimia berbahaya yang diklasifikasikan sebagai senjata pemusnah massal. Namun makin kesini, kedua badan intelijen baik NIS maupun RGB semakin bergantung pada teknologi canggih dalam operasi-operasinya. NIS telah mengembangkan sistem pengawasan menggunakan satelit dan perangkat lunak pengintaian canggih untuk memantau aktivitas Korea Utara. RGB juga dikabarkan telah meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang cyber dan teknologi militer
termasuk upaya untuk mendapatkan teknologi nuklir dan misil. Nah, makanya sering banget kan mereka menggelar uji coba. Namun sebaik-baiknya upaya yang dilakukan oleh institusi pasti ada bobroknya juga. Pada beberapa dekade terakhir, NIS beberapa kali tersandung skandal domestik yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik. Sementara itu, RGB juga menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya yang dihadapi oleh Korea Utara secara umum. Keterbatasan ekonomi Korea Utara juga membatasi kemampuan RGB untuk berkembang lebih lanjut, terutama dalam menghadapi tantangan dari intelijen canggih seperti NIS. Kesimpulannya, baik NIS maupun RGB memiliki keunggulan masing-masing sebagai badan intelijen dari dua saudara yang sepertinya akan menjadi musuh abadi ini. Meskipun dua badan ini berbeda dalam pendekatan dan metode operasi, peran mereka sangat penting dalam menjaga keseimbangan di semenanjung Korea yang semakin hari semakin menegangkan ini. Nah, kalau menurut kalian, siapakah unit intelijen yang paling baik? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.